Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah hidup Mbah Boncolono. Kesewenang-wenangan begitu melekat dengan perilaku penjajah, bertindak tanpa belas kasihan. Telah menjadi kebiasaan company yang didukung antek-antek dan tukang pukulnya merampas kepemilikan tanah penduduk dan membebani rakyat dengan beragam pajak yang mencekik leher. Mbah Boncolono murid Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal. Ia tak dapat lagi menahan kesabarannya melihat penderitaan rakyat Kediri. Dengan taruhan nyawa, beliau membantu meringankan beban derita masyarakat Kediri. Hadir sebagai sosok maling budiman membagi-bagikan harta rampasan yang ia ambil dari company. Kisah ini terjadi usai Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro dikenal juga dengan Perang Jawa yang dalam bahasa Belanda disebut De Japa Oorlog. Pasukan VOC dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock seakan kehilangan akal untuk meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa menelan banyak biaya dan memakan korban lebih dari 200.000 jiwa penduduk Jawa serta menewaskan 8.000 tentara Belanda. Untuk memulihkan kas kolonial yang terkuras habis selama perang, Belanda memaksa rakyat menanam komoditas yang laku di pasaran Eropa, di antaranya kopi, teh, tembakau, dan cengkeh, serta menyerahkan hasil panen kepada company. Rakyat Kediri tidak hanya kehilangan kemerdekaan bercocok tanam di tanahnya sendiri, mereka juga dipaksa untuk menyerahkan hasil panen kepada company. Lebih jauh lagi, masyarakat dibebani kewajiban membayar pajak kepala. Masyarakat yang lemah dan tak berdaya itu hanya mampu pasrah. Kehidupan masyarakat Kediri terpuruk dalam lubang kemiskinan dan penghinaan. Anak-anak lemah kekurangan gizi. Tubuh kumal hanya berbalut pakaian seadanya. Melihat penderitaan masyarakat Kediri membuat hati Mbah Boncolono bagai teriris. Bagaimana tidak? Tanah milik rakyat dirampas semena-mena. Hasil panen dikuasai oleh company. Sebagai murid ulama besar, Mbah Boncolono tak sampai hati melihat penderitaan masyarakat Kediri. Sesuai ajaran gurunya Sunan Ngerang, Mbah Boncolono berusaha membantu meringankan beban masyarakat. Tentu tak mungkin bagi Mbah Boncolono melawan tentara Belanda seorang diri. Akhirnya Mbah Boncolono memilih untuk menjarah harta company dan antek-anteknya, kemudian membagikan kepada rakyat miskin di Kediri. Karena toh harta yang dimiliki company dan antek-anteknya adalah milik rakyat Kediri yang dirampas secara paksa. Mbah Boncolono berusaha mengembalikan harta kepada pemilik yang sah. Salah seorang peneliti asing yang bernama George Quinn dalam bukunya Kisah Wali Brandal Tanah Jawa menyebutkan bahwa Mbah Boncolono adalah pencuri yang ambigu dalam tindak tanduk susilanya tetapi sakti mandraguna. Mbah Boncolono mempraktikkan gaya bandit budiman, menjarah harta kekayaan milik company dan antek-anteknya, kemudian membagikan harta rampasan tersebut kepada petani, rakyat jelata, kaum kromo yang ditindas oleh company Belanda. Ulah Mbah Boncolono membuat company murka, sungguh di luar perhitungan. Ada orang yang begitu berani menjarah milik company. Bahkan penjaraan semakin menggila-gila setelah Tumenggung Mojoreto dan Tumenggung Poncolono berserta murid-muridnya bergabung dengan Mbah Boncolono.
Belanda seperti tertampar. Akhirnya kompeni mengerahkan pasukannya untuk menangkap Mbah Boncolono hidup atau mati. Beragam langkah mereka lakukan, namun tak mudah untuk menangkap Mbah Boncolono. Upaya Belanda dan pasukannya selalu saja mengalami kegagalan. Rakyat tak pula tinggal diam. Mereka berusaha membantu melindungi Mbah Boncolono. Menurut berita, suatu saat Mbah Boncolono dikepung oleh pasukan Belanda. Dengan kesaktiannya, beliau dapat meloloskan diri dengan mengandalkan seberkas cahaya. Ia menyusup ke dalam bangunan melalui lubang yang sangat kecil. Mbah Boncolono konon juga kebal senjata. Tembakan yang dilontarkan pasukan Belanda nyata-nyata tak mampu melukai dan melumpuhkannya. Menurut berita, di suatu penangkapan, tubuh Mbah Colono tertembak dan ia ambruk ke tanah. Namun, tak lama ia bangkit dan hidup kembali, sehat seperti sedia kala. Dalam buku Wali Brandal Tanah Jawa dijelaskan bahwa Mbah Boncolono dapat hidup lagi ketika tubuhnya menyentuh tanah. Kegagalan demi kegagalan yang dialami pasukan Belanda saat menangkap Mbah Boncolono akhirnya membuat kompeni berusaha menelusuri kelemahan ilmu Mbah Boncolono. Menurut berita, Mbah Boncolono menguasai ilmu Pancasona atau rawa rontek, sebuah ilmu kuno yang pemiliknya sulit menemui ajal. Setiap mati, ia akan hidup kembali selama anggota tubuhnya menyentuh tanah. Menurut berita, meski tubuh yang dicincang, pemilik ilmu rawa rontek akan bangkit kembali selama bagian badan yang terpotong bersentuhan satu dengan lainnya. Kompeni berusaha melakukan siasat dengan merekrut pendekar-pendekar pribumi. Kompeni membuka sayembara, siapa saja yang berhasil membekuk Mbah Boncolono hidup atau mati akan diberi imbalan yang sangat besar. Sayembara menarik, membuat banyak para pendekar pribumi turun gunung. Mereka sangat mengetahui kelemahan rahasia ilmu Mbah Boncolono. Akhirnya dengan bantuan pendekar pribumi, Mbah Boncolono dapat ditangkap. Tertangkapnya Mbah Boncolono membuat kompeni bertindak sadis. Mereka membunuh Mbah Boncolono dengan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Sebagian tubuh Mbah Boncolono yang tanpa kepala dimakamkan di sebelah barat Sungai Brantas di puncak bukit yang berketinggian sekitar 350 meter, dikenal dengan Bukit Mas Kumambang. Sedangkan kepalanya dikuburkan di Ringin Sirah, Desa Banjaran. Kedua lokasi ini dipisahkan oleh Sungai Brantas. Demikian kisah perjuangan dan bantuan Mbah Boncolono terhadap masyarakat Kediri yang ditekan dan dimiskinkan oleh penjajah kompeni Belanda. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih.